Saya melihat bahwa otak kiri memang kita hebat ya. Hebat sekali otak kiri itu. Jadi karena otak yang rasional, otak yang logik ya, yang analitik dan sebagainya. Tetapi kita pasti akan suatu saat akan mentok. Tidak akan sampai itu, mentok aja udah. Mentok, saya pernah merasakan itu. Ya, ketemu lagi dengan Coach Fatwa di acara Ketuk Pintu Ngupi Yuk. Nah, di acara Ngungkapin Pikiran kita kali ini, kembali saya menghadirkan satu sosok yang luar biasa. Ya, berbeda dengan narasumber-narasumber sebelumnya, kali ini saya menghadirkan dari praktisi kesehatan. Ya, beliau ini sudah berkecimpung luar biasa, pengalamannya banyak di dunia kesehatan karena beliau adalah seorang dokter. Ya. Bahkan sekarang sebenarnya beliau sudah pensiun, tetapi energinya luar biasa. Dan bahkan saya pun bertemu dengan beliau tuh karena ada pemikiran ya, ingin tetap berkarya di usia beliau yang sudah tidak muda ini. Siapa dia? Langsung kita sapa Dr. Edeng Rahmat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat sekali. Oke. Boleh nggak Pak Dokter ceritakan sedikit mungkin ya pengalaman Pak Dokter di bidang kesehatan gitu ya. Sudah berapa lama sih jadi dokter? Ya, saya pertama kali selesai tahun 82. Lalu bertugas di Papua ya. Oke. Ya dulu Irian Barat ya, Irian Jaya lah. Irian Jaya sekarang sudah bernama Papua sejak zaman presiden kita dulu ya. Yeah. Dan saat itu memang saya juga sebagai dokter yang berada dengan sebutan dokter impres. Instruksi presiden. Karena dulu zaman Pak Harto itu semua dokter diimpreskan. Jadi nggak ada tuh cerita bahwa dokter tuh langsung di kota gitu. Yang enak nggak ada. Semua jadi ke pelosok dulu ya? Ya terserah mau pilih di mana gitu ya. Hanya memang dulu sebetulnya di Papua itu hanya sekitar 1 sampai 2 tahun lah ya. Tapi saya lewat. Jadi saya 5 tahun lebih itu ya. Nah, kalau di Aceh atau di Timur dulu hanya 1 tahun ya itu. Karena memang daerah-daerah yang prioritas gitu ya. Ya sebetulnya menarik sekali. Sebagai dokter di daerah terpencil, di daerah pedalaman itu kita mengasah betul pendekatan yang bagus terhadap people skill ya. Jadi kan kita di sekolah nggak dapat tuh people skill seperti apa. Iya, berinteraksi langsung dengan masyarakat. Ya. Waktu itu hanya public health kan di kuliah. Aduh, ini harus people skill nih ya. Kalau nggak pakai ini nggak bisa kita komunikasi. Apalagi bahasa kita agak beda kan, Ya. Bahasanya beda. Jadi kita harus people skill betul. Ya, udah mulai pendekatan lah. Karena Indonesia kan terkenal dengan Bhinneka Tunggal Ika ya, banyak bahasanya, suku adatnya berbeda. Ada perbedaan. Jadi semua harus luar biasa di sana. Kenapa kalau saya bilang luar biasa? Toleransinya tinggi. Luar biasa toleransinya. Jadi saya nggak merasa ya emang saya Muslim, saya Islam. Tapi mereka toleran sekali gitu. Itu di Papua ya? Di Papua ya. Aduh, kalau hari raya Idul Fitri gitu, walaupun hanya satu garis saya lebaran di sana gitu. Aduh, sholat itu hanya satu aja gitu. Hanya satu deret gitu. Satu sap aja gitu ya. Satu sap aja, tetapi mereka membantu dan sebagainya. Jadi Bapak pernah mengalami ya. Di mana Bapak menjadi minoritas. Minoritas gitu. Tapi alhamdulillahnya toleransinya gitu bagus ya. Karena bagus sekali. Nah, ini yang saya peroleh di sana. Terus kemudian juga dia punya keinginan untuk sama ya. Bekerja seperti kita orang-orang dari Jawa atau dari Sulawesi. Atau dari Sumatera, ada kemauannya. Hanya mereka tidak punya skill. Saat itu ya, pada tahun 82 sampai 84 itu saya lihat seperti itu. Tapi setelah ada proses yang baik ya, itu ada yang baik sekali. Jadi terjadi asimilasi etnik ya, karena ada transmigrasi lokal, ada transmigrasi nasional gitu ya. Mereka jadi pintar berkebun. Yang tadinya kalau saya mau lihat, aduh lagi musim matoa nih. Yang minta mungkin naik ke atas gitu ya. Ambil berapa buah gitu, taruh ditebangin satu pohon. Nah, itu kan luar biasa. Jadi bagaimana itu? Bagaimana bisa mendapatkan hasil lagi? Iya, ternyata itu pohon banyak sekali. Gitu ya. Nah sekarang tuh mungkin ya ada tanaman dari matoa yang di sana dibawa ke Jawa kan, ke Cibubur ya, ditanamkan tumbuh ya. Ternyata memang matoa di sana luar biasa bagus sekali. Ini salah satu contoh pengalaman di daerah ya. Tapi ya susah juga ya kita pengalaman di sana dengan kondisi yang sangat riskan ya, termasuk saya jadi dokter terbang gitu ya, harus keliling ke puskesmas yang ada. Itu kan dokter karena nggak ada, waktu itu aja kita hanya 45 dokter. Se-Papua. Se-provinsi Irian Jaya waktu itu hanya 45 dokter. Sementara ada 125.
Sementara demografinya, waduh belum ada, sekarang bagus. 125 apa nih dok? 125 kecamatan, puskesmas. Itu hanya segitu, berarti kan kita pegang 1-2 puskesmas. Jadi tidak mungkin itu ditinggalkan ya, karena penduduk walaupun di kecamatan ada mungkin 1.000 orang ada, 5.000 orang ada, tapi di pedalaman kecil banget, kita harus jalan kaki kan, jalan kaki 2 hari 2 malam baru sampai. Ya, tapi luar biasa itu. Inilah salah satu pengalaman dokter ya waktu di daerah. Sebenarnya banyak ya. Ini salah satu kisah yang disampaikan di Papua. Sebenarnya Pak Dokter ini pernah juga di Kalimantan Timur atau di Pontang. Terus pernah juga di Kepulauan Riau atau di Batam. Terus di Bangka Belitung. Bangka Belitung gitu ya. Nah, kita bukan mau ngobrolin ke arah sana, tapi di era pandemi ini gitu ya. Kan orang nih banyak nyari solusi terhadap keadaannya, terutama yang berdampak ini gitu. Ya. Nah, topik yang mau kita angkat atau yang mau kita bahas di sesi kali ini apa nih, Dok? Kalau saya berpikir ke depan dengan perubahan sejak ada new normal ya itu ya, sedang ada sebuah keinginan untuk berubah ya kita ya. Berarti kan mindset kita juga berubah ya, pemikiran kita juga berubah, persepsi kita juga berubah. Nah kalau saya melihat dokter aja kasihan kan, dokter gigi aja kan nggak boleh praktek. Dokter gigi belum praktek karena menteri sudah menyatakan karena ini karena berbahaya banget gitu ya. Termasuk dokter THT. Dan dokter yang usia 60 tahun kan sebetulnya juga riskan sekali. Apalagi dia bekerja di rumah sakit, waduh luar biasa. Saya berapa kali, dokter jangan di sini, dokter udah lewat 60 gitu. Jangan ya. Jadi otomatis kan kita, gimana ya ceritanya nih ya itu ya. Ya kalau kita aja begini, apalagi yang di bawah. Betul. Ya kan, apalagi yang lain-lain. Itu sangat sulit sekali. Nah tentu harus carilah solusi itu. Ya. Nah saya memperoleh solusi itu dalam sebuah pemikiran. Kalau kita zaman dulu marketing itu adalah selalu promosi biasa lah ya. Dengan ilmu analitik marketing dan sebagainya. Sekarang saya berpikir bukan itu, tapi pakai neuroscience marketing. Jadi kita melihat pasar. Pasar kita tuh seperti apa gitu kan. Itu neuroscience ini yang perlu kita kembangkan. Ini menarik ya, karena kita akan bahas neuroscience marketing. Artinya marketing dari segi pendekatan kinerja otak Kinerja otak, ya betul. Ya. Gambaran kasarnya aja kan otak itu terbagi dua ya, otak kiri, otak kanan. Nah, bagaimana nih dokter merasa perbedaannya mungkin ya? Atau bagaimana ceritanya dokter nih punya pikiran mau lompat nih dari kebiasaan lama kepada kebiasaan baru nih? Iya, baik. Betul sekali Coach Fatwa. Saya melihat bahwa otak kiri memang kita hebat ya. Hebat sekali otak kiri itu. Jadi karena otak yang rasional, otak yang logik ya, yang analitik dan sebagainya. Tetapi kita pasti akan suatu saat akan mentok. Tidak akan sampai itu. Mentok aja udah. Mentok. Saya pernah merasakan itu. Kok ilmu saya cuma sampai segini ya gitu. Kok nggak nyampe ya? Kok nggak otak kita yang sebenarnya luas ya, bisa kenal bahasa sekian, bisa kenal ilmu yang lain, seni apa dan sebagainya. Loh kok hanya berhenti di sini? Waduh, kenapa nih kalau begini? Berarti harus ada sesuatu yang harus kita rubah mindsetnya. Ternyata proses pertama adalah proses perubahan mindset dari berpikir analitik negatif, kadang-kadang ada positifnya juga ada, tetapi harus berubah ke yang otak kanan yang positif. Berarti karena tadi, keren, nah itu positif tuh. Sialan lu, itu negatif tuh. Jangan begitulah. Banyak peluang. Banyak peluang kok dengan mekanisme itu. Saya sendiri melihat bahwa pertama ketika ada tawaran pada era COVID ini, yang saya tidak mungkin praktek ya di era ini, di saat ini. Ya nggak mungkin ya di rumah sakit atau dimanapun, sangat berisiko lah. Itu ada tawaran yang menggunakan aplikasi. Dan banyak sekali, semua sekarang aplikasi itu. Memang waktu itu ada persoalan, sebuah persoalan yang mungkin perlu pertanyaan, apa telemedicine ini sudah diakui belum secara legal kan gitu. Nah ternyata beberapa aktivitas sebetulnya sudah ada dan Kementerian Kesehatan sini sudah membuka wahana ini sudah ada. Jadi otomatis secara hukum sedang diproses ya oleh tim-tim yang ada di Kementerian Kesehatan dan di lapangan kan bisa kan lebih cepat ya. Dia lebih cepat tuh. Jadi hukum tuh biasanya ini duluan, masyarakat duluan, baru muncul hukumnya gitu. Kebutuhannya kan sudah muncul Sebenarnya. sebenarnya. Sekarang di era ini sebenarnya sudah harus arif, sudah bijaksana. Sebaiknya memang aspek legal ini harus terbuka, harus betul karena pasien membutuhkan. Jadi kalau saya perhatikan di klinik ya, di poliklinik, di rumah sakit maupun di klinik mandiri, takut pasien itu. Sampai saya pernah ketemu, aduh dokter, ini saya ketemu di klinik ini kenapa sih? Saya jadi marah nih, obat saya buang aja katanya. Kenapa? Masa datang saya nggak diperiksa katanya. Takut dokternya katanya. Gitu. Aduh, masa ada dokter yang nggak mungkin lah. Itu di era pandemi ini? Di era pandemi gitu. Jadi kadang-kadang masyarakat juga takut, ada juga tenaga medisnya juga takut ya.
Kenapa? Padahal harusnya kita memberi penjelasan. Makanya saya melihat ada sebuah alternatif yang diberikan oleh Ikatan Dokter Indonesia Cabang Jakarta Timur dengan pimpinannya Dr. Aldrin itu sudah memberikan sesuatu yang sangat luas bagi teman-teman sejawat yang ada di wilayah Jakarta Timur. Ya, bagaimana untuk membina masyarakat melalui jaringan-jaringan gugus tugas yang ada di gubernuran maupun di wali kota dan kecamatan sampai kelurahan sampai ke tingkat RT dan RW. Nah, kita komunikasi lah. Dan komunikasi kita nggak perlu ketemu dan sebagainya. Ya langsung aja ketemu lewat Zoom gitu kan. 1 bulan 1 kali, 2 kali silakan menyampaikan bagaimana mekanisme COVID itu bisa dicerdaskan untuk masyarakat. Betul. Termasuk penggunaan protokol kesehatan. Nah, sekarang ya alhamdulillah dari sisi ini daerah Jakarta Timur itu rata-rata zona hijau. Zona hijau. Alhamdulillah ya, Dok ya. Alhamdulillah zona hijau nih. Jakarta Timur ini. Betul. Nah, itulah yang menarik saya bilang ya, di neuroscience marketing ini Pak Dokter kan melihat ini sebuah peluang nih. Yang menarik bagi saya, di mana Pak Dokter sebelumnya kan lebih dominan di otak kiri, neuroscience-nya. Pekerjaannya penuh dengan rutinitas, keteraturan, SOP segala macam. Nah, ternyata saat ini Bapak merasa ada kebutuhan nih untuk pindah ke arah otak kanan ini ya. Karena ingin membangun entrepreneur seperti itu. Ya. Kenapa itu Pak? Bagaimana ceritanya awalnya terpikirkan ini? Mendengar dengan situasi yang demikian hebatnya ini, dampaknya kemana-mana ya, saya mengambil langkah supaya cara berpikir yang sekarang kita proaktif. Proaktif, berpikir positif, dan mendengarkan. Nah itu hanya otak kanan yang bisa, bukan otak kiri. Otak kiri selalu tadi itu SOP ya. Kenapa tidak otak kanan? Gitu kan? Otak kanan ini kita akan mendengar suara masyarakat. Kita akan dengar hati nurani mereka dan apa sih yang menjadi persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan. Ya, dan itu sangat berat, sangat hebat sekali. Nah, tentu ada solusi yang bisa didekati. Terutama kalau mereka sakit ya. Sekarang kalau mereka sakit harus bertemu dan sebagainya. Belum lagi uang tidak ada dan sebagainya kan susah ya. Artinya mereka perlu didengar ya? Perlu didengar. Dan itu di ilmu neuroscience itu ada di area feeling. Di area feeling ya, betul. Jadi feeling kita harus jalan tuh ya. Jadi kita harus tahu. Jadi bagaimana sih mereka menempuh. Jangan sampai kita memberikan sesuatu yang persepsinya jadi negatif gitu kan. Sebetulnya apapun yang mereka mau lakukan itu bisa dilakukan oleh masyarakat sendiri. Saya waktu itu pernah mencetak seorang yang sebetulnya hanya, aduh ini lulusan SMA ya, dia tidak punya keterampilan dan sebagainya. Tapi coba kamu bisa gambar nggak gitu kan? Kamu bisa nggak ini membuat sebuah dekorasi kalau ada orang kawin gitu? Dia coba. Akhirnya begitu ada tetangga yang kawin, saya ajak dia. Ternyata dia bisa. Terus dia kerja itu terus juga. Nah, itu kan sederhana sekali gitu loh. Berarti kan sebenarnya pertama orang itu mungkin butuh didengar ya. Karena dengan didengar itu akhirnya kita bisa menggali potensi diri dia. Menggali potensi diri ya, betul. Nah sekarang kalau refleksi itu muncul ke saya, lah kenapa saya tidak belajar juga gitu kan? Tidak belajar kita lebih positif ya. Betul. Tidak lagi selama ini, waduh saya pejabat nih, saya begini, waduh itu kan jauh banget itu. Betul. Tapi kalau kita dengan, saya bukan pejabat nih sekarang udah pensiun lagi ya, saya harus merasa lebih rendah hati lah. Bagaimana mendengar suara mereka dengan keluhan yang sekarang ada. Nah pada saat memperoleh seperti itu, saya ditawari oleh teman, dok kira-kira mau nggak nih ada sesuatu yang tanpa harus dokter beriklan atau apa, tapi memberi motivasi bagaimana dia sembuh dengan cara-cara yang sehat ya. Itu apakah dengan olahraga, apakah dengan makanan gizi yang baik, tapi ada sesuatu air yang sifatnya alkali gitu. Waduh, saya baru dengar nih, saya bilang air alkali. Artinya masih dalam bidang kesehatan dong ya. Tapi itu masih masuk dalam bidang kesehatan. Ya. Oh ada. Kalau begitu saya pelajari dulu ya. Begitu dipelajari, ternyata pelajaran yang diberikan itu marketing, tetapi tidak sampai seperti marketing untuk membaca apa kebutuhan masyarakat terhadap apa itu air itu, ya air alkali itu apa, dan apa kegunaannya. Sementara air alkali ini kan banyak sekali yang dijual, yang A, yang B, yang C dan sebagainya. Banyak sekali dengan harga yang bervariasi. Jadi dalam hal air ini mungkin Bapak akan mencoba mengedukasi masyarakat, tapi dengan neuroscience marketing tadi ya. Marketing, ya. Jadi, karena tadi pendekatannya kan bagaimana ini bisa diterima atau dimengerti oleh masyarakat. Atau tadi Bapak melihat kebutuhan dari masyarakat. Atau
salah pahamnya masyarakat terhadap misalnya terhadap itu bagaimana gitu ya. Ini gitu kan harus diberi. Jadi jangan sampai terjadi pembohongan publik kan gitu ya. Nah, jadi masyarakat diajak mengerti seperti COVID-19 sendiri kan. Masyarakat harus diajak untuk mengerti ya, paham ya. Apa itu sampai kembali kepada protokol kesehatan untuk masalah ini kan dia harus tahu, harus ngerti. Kalau nggak nanti mereka reject gitu kan. Kalau reject kan susah dia. Gitu. Nah, sekarang juga saya tampilkan itu ya. Yuk saya belajarkan mereka bagaimana ini supaya mereka paham. Apa itu alkali water ionic gitu ya, alkalin ion water. Oke, jelaskan satu-satu terus sampai mereka ngerti. Dan itu kan perlu waktu. Perlu merubah untuk mindset mereka yang tadinya di otak kiri mereka, yang tadinya mungkin keliru mereka persepsikan, harus bergeser ke otak kanan. Ya, berarti kan saya juga harus sama dengan mereka. Frekuensinya harus sesuai. Kalau nggak nanti benturan gitu. Artinya dengan neuroscience ini Bapak harus punya keahlian atau seni ya, seni menjual. Ya, seni kan di otak kan itu kan ada spontaneous sama ada feeling ya. Spontan itu gitu kan, butuh ide-ide yang out of the box untuk misalnya bagaimana produk ini atau ilmu ini sampai ke masyarakat dengan benar gitu ya. Oke. Nah, kalau dari Pak Dokter sendiri nih, apa yang melatar belakangi Pak Dokter sehingga ingin mendalami ya atau mempraktekkan neuroscience marketing ini? Iya. Jadi saya menangkap sinyal dari neuroscience ini adalah marketing ke depan. Marketing ke depan. Sekarang yang dipakai itu kan marketing analitik ya. Gitu. Selalu dengan analisa ini, semua analisis gitu ya. Ke depan tidak, karena yang bergerak tuh manusia, people gitu. Bagaimana people ini bergerak dengan sebuah perubahan ya. Artinya ada poin di mana tidak bisa dikerjakan robot kan? Tidak. Nah, itu dia. Tetap manusia itu ya. Intinya manusia. Jadi kalau misalnya dengan analitik ya sudah hancur kita. Betul. Ya, kita berharap ini justru seharusnya ada mulai dari sejak anak-anak. Ya, sejak anak-anak ya terus sampai dia remaja, sampai dia dewasa. Jadi pembelajaran neuroscience marketing ini untuk bagaimana kita membangun brand image yang positif. Brand image yang positif yang mengenal bagaimana masyarakat itu diajak untuk berpikir positif ya. Jadi berpikir tidak hanya sekedar rasional atau logik tapi juga emosional ya. Kemudian hatinya gitu ya. Kemudian pola pikir yang semuanya harus positif ya. Dengan mekanisme seperti itu kita mengajak nanti masyarakat lebih santun, lebih cerdas. Betul. Karena kecerdasan emosional ini dengan kesantunan inilah yang membuat dia bisa survival di tengah-tengah konflik, bukan konflik, tapi di tengah-tengah persoalan yang sekarang ini sangat hebat, dampaknya kemana-mana. Sementara negara-negara lain juga udah mulai mengalami resesi ya. Kita berharap jangan sampai di Indonesia resesi lah. Jangan sampai lah dok ya. Jangan sampai. Karena apa? Seharusnya kita mendidik mulai masyarakat sekarang seperti itu, agar mereka survival, tangguh dan tetap punya persepsi ingin berusaha. Ingin bangkit. Berarti yang Bapak Dokter bilang tadi ini strategi marketing ke depan, masa depan. Ya. Seperti apa peluangnya atau seperti apa kondisinya ke depan itu Pak, tantangannya? Kalau kita lihat tanpa melihat sumber daya alam atau apapun yang ada, kembali ke manusia deh. Kembali ke skillnya, people skill. Ya, people skill itu penting banget. Jadi artinya mulai dari anak-anak deh, mulai dibelajarkan. Makanya saya di rumah juga membelajarkan seperti apa mereka mengenal situasi lingkungan ya. Lingkungan yang baik gitu ya, lingkungan apakah itu lingkungan keluarga, lingkungan sekitarnya ya. Kemudian diajak berpikir positif. Saya nggak tahu nih. Kok bisa bilang nggak tahu, gimana sih? Belum coba kan? Ya coba dulu dong bagaimana. Nah, akhirnya kan terpancing kan dia, termotivasi. Nah, otomatis kan belajar sejak kecil. Kalau memori otak sejak kecil yang kanannya berubah dan mereka sudah biasa, jauh lebih bagus dong. Kita kan dari dulu, kamu harus jadi pegawai negeri ya, kamu harus jadi ini ya. Didoktrin terus kan sama orang tua kita. Sekarang nggak bisa. Nggak bisa sekarang. Jadi harus betul-betul mereka diajak belajar dan sama-sama pembelajaran, learning by doing. Tapi juga learning bagaimana sebuah keluarga mengajarkan yang positif. Gitu. Jangan bilang tidak ada, nggak tahu. Waduh, bahaya banget itu. Iya, saya pernah mempelajari ilmu itu juga Pak. Kebetulan di dunia coaching itu salah satu mungkin belenggu yang tertanam ya dari lingkungan keluarga. Bahwa kadang-kadang tanpa sadar keluarga ini atau orang tua lah ya kepada anak sudah menjudge duluan ya. Katakan anaknya tidak bisa atau jangan, sehingga itu kan jadi belenggu dan membatasi, menghambat potensi dirinya keluar gitu kan. Nah, yang mau saya tanyakan ke Pak Dokter nih, tentunya juga saya yakin teman-teman yang nonton ini pasti bertanya, seorang dokter yang kuat banget otak kirinya gitu yang analisa data,
terus ingin pindah ya, atau sudah pindah mungkin ya ke otak kanan membangun bisnisnya karena ingin terus berkarya, sebenarnya bisa nggak sih, Dok? Mudah nggak sih untuk pindah dari kekuatan atau dari area otak kiri ke otak kanan? Atau jangan-jangan memang saya terlahir sudah seperti itu, ya? Berarti saya tinggal menjalani seperti ini udah nggak bisa dirubah, Dok, misalnya gitu. Gimana? Jadi begini, sebetulnya ini ada latar belakangnya. Dulu saya perokok kuat. Perokok yang hebat sekali. Sampai periksa pasien juga perokok. Kan luar biasa itu. Zaman dulu ya, nggak ada yang melarang kayak apa. Sekarang nggak bisa. Ya, sekarang memang ada larangan dan tidak boleh. Ya. Peraturan daerah, karena peraturan Menteri Kesehatan dan sebagainya. Betul. Nah, lalu bagaimana caranya saya berhenti? Oke. Nah, ternyata kan rokok itu kan sebuah kebiasaan ya. Kebiasaan ya, dan itu negatif ya. Iya. Dan itu pasti tertanam di memori kita kan. Ada di memori kita. Dan itu otak kiri kan. Nah, bagaimana caranya nih menghilangkan itu? Waduh, saya berobat kemana-mana sebenarnya ternyata nggak bisa. Akhirnya saya merenung gitu ya. Kenapa ini? Kok sampai saya ketagihan seperti ini? Nah, ternyata dikendalikan nih oleh area otak kita sebelah kiri itu ya. Kalau gitu saya harus kontrol dong otak kiri saya, gitu ya. Sama seperti orang-orang yang punya kasus yang bisa dikontrol oleh emosi ya, oleh otak kirinya pada saat mekanisme misalnya, aduh kok perut saya sering sakit, asam lambung dan sebagainya. Rokok juga sama seperti itu. Jadi berawal dari pemikiran kita ya, mindset kita. Jadi kita kembalikan semua ke otak kita. Mindset kita ya. Iya, mindset kita. Kalau bilang saya mau berhenti merokok, saya mau berhenti merokok. 1 minggu saya ucapkan terus-menerus itu dari pagi sampai sore. Akhirnya kan berhenti sendiri. Tuh, kebayang ya kalau teman-teman bilang, saya mau kaya sekarang. Kalau saya bilang saya mau kaya, kenapa? Seminggu ya bisa kaya ya? Bisa dong. Karena apa? Otak kita akan terpicu untuk ketemu dengan orang-orang sukses. Orang sukses. Ya kan? Mencari jalan keluar untuk saya bisnis mau belajar apa. marketing katanya. Saya harus ketemu dengan coach Fatwa kan itu. Ya, ketemu dengan grupnya dan sebagainya. Saya belajar nanti kan. Nah kalau enggak kan nggak bisa. Baca buku aja tidak cukup. Betul. Jadi kita harus ketemu dengan orang-orang yang sukses, yang memang gemar membaca ini. Betul. Punya usaha ini, usaha itu sudah maju. Jadi artinya kita perlu coach, perlu mentoring, gitu kan? Nah, perlu sesuatu yang memang kita harus rubah. Betul. Tapi dimulai dari diri kita sendiri. Iya. Apa sih? Niatnya dulu deh. Niatnya dulu. Ya, tekadnya dulu gimana? Habis niat, tekad, tawakal. Tawakal ketemu lagi istilah kita kemarin. Apalagi udah, tinggal kita bergerak saja. Nah, itu sekarang saya sudah mulai nih. Oke, itu. Sampai saya Dok, masih mau praktek nggak, Dok? Saya praktek itu hanya memberikan respon terhadap kebutuhan yang memang masyarakat perlu. Makanya ketika saya diminta, ya udah, saya nggak perlu datang ke klinik lagi deh atau ke rumah sakit. Cukup saya dengan HP aja, mau WA kayak mau apa ya kita komunikasi. Bisa kan memberikan telemedicine. Nah, kalau telemedicine itu dengan anamnesa yang baik, sebagai seorang dokter kita sudah akan menemukan. Jadi diagnosis kasus itu apa. Apalagi kalau pasiennya memberikan, Dok, saya punya hasil lab nih begini. Lah, itu kan sudah lengkap nih. Udah lengkap. Dok, saya punya hasil foto begini. Lah, itu kan makin lengkap. Tinggal bisa memberikan rekomendasi obat apa. Apakah mau dirujuk, apakah mau ke dokter yang lebih spesialistik ya. Apakah obat sementara dulu sebelum ke rumah sakit, tapi kan tentu ada risiko ya. Aduh, sakit mana yang tidak ada rujukan COVID-nya kan begitu. Jadi kita bisa seperti itu. Jadi kalau saya simpulkan ya dari jawaban Pak Dokter nih, ya sebenarnya bisa dirubah. Apapun itu ya. Iya, apapun itu bisa. Ini tips yang menarik dari Pak Dokter nih. Pertama, niat dulu nih. Seberapa sungguh sih teman-teman tuh mau berubah dari sesuatu yang negatif menjadi positif. Iya, betul. Bahkan tidak hanya sebatas itu. Mau berubah dari area otak kiri ke area otak kanan pun bisa gitu ya. Bisa. Nah, saya sama Pak Dokter ini pun dipertemukan karena semangatnya Pak Dokter sebenarnya ya. Kayak tadi tuh, niat, tawakal. Tekad, tawakal. Niat, tekad, tawakal. Udah, 3 itu. Gitu itu ada di surat Al-Imran. Wah, Masya Allah ya, surah Al-Imran. Kenapa saya pertanyakan mekanisme itu? Karena dia akan dijawab oleh Allah juga dijawab. Semua sudah saya tempatkan di langit. Masing-masing Anda tuh sudah punya. Ada rezekinya di situ. Bagaimana saya tidak akan keluar dari janji itu? Kalau Anda sudah punya niat, punya tekad, punya tawakal, ini pasti keluar janji saya pasti ada. Itu surat Al-Jariyat. Itu jelas kan itu? Jelas banget, udah firman Allah gitu ya. Jelas itu. Jadi janji itu akan benar pasti. Dan kita bisa merubahnya itu. Nah, itu dia. Ya, menarik sekali bincang-bincang kita ngungkapin pikiran dari Dr. Edeng ya, di mana dari neuroscience marketing tadi ternyata nggak terlepas dari mindset kita dulu nih. Sejauh mana kita ingin merubahnya. Kalau sudah niatnya kuat, insya Allah kita bisa dengan tawakal dan
tekad tadi ya. Tekad dan tawakal. Oke, sebelum kita akhiri, kita dengarkan ya closing statement mungkin dari Dr. Edeng kepada teman-teman yang menonton ya. Dr. Edeng bisa lihat ke layar ya. Apa yang ingin disampaikan kepada yang nonton itu supaya mereka bisa lebih sukses lah. Seperti itu. Ya, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ya teman-teman semua yang mendengarkan acara pada hari ini. Tadi itu karena saya mengutip surat Al-Imran ya. Dengan niat yang baik, dengan niat yang sungguh-sungguh, fokus kita terhadap niat itu. Lalu kita bertekad ingin melakukan sebuah perubahan yang positif. Maka kita tinggal berserah diri, tawakal. Kenapa? Karena janji Allah tidak akan berubah. Kenapa? Karena sudah ada di surat Az-Zariyat ayat 22-23 bahwa rezeki itu sudah ada. Jadi tinggal bagaimana kamu meraihnya. Gitu kan? Nah sekarang kalau kamu sekarang nggak ada niat, tidak ini bagaimana? Walaupun saya juga pernah terpuruk seperti apa, bangkit lagi dan sebagainya. Ya sudah kita mulai. Karena sudah ada, petunjuknya sudah ada, jalannya sudah ada. Bukan benda ya, tapi artinya janji Allah sudah ada. Kenapa tidak kita dengan area, dengan sekarang ini dengan neuroscience marketing di era COVID-19, ayo kita bisa berubah. Kita bisa lebih baik, bisa lebih maju ya. Sama-sama. Jadi bukan saya sendiri, tapi ayo semua dengan teman-teman semuanya. Begitu kira-kira. Terima kasih Dr. Edeng. Jadi kalau di sinetron kan ada tuh istilah putri yang tertukar. Tapi kalau rezeki yakinlah bahwa tidak akan tertukar. Tidak akan tertukar. Artinya sebuah proses dari niat, tekad dan tawakal tidak akan mengkhianati rezeki yang sudah disiapkan Allah. Selama proses ikhtiar tawakalnya. Gitu. Oke, terima kasih Dr. Edeng atas waktunya sudah bersedia hadir di podcast kita kali ini. Untuk teman-teman yang menonton podcast ini jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Saya Coach Fatwa, sampai ketemu lagi di episode berikutnya dengan narasumber-narasumber yang bisa menginspirasi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan Coach Fatwa. Saya mau menyampaikan program spesial dari Ketuk Pintu Ngopi Yuk. Ya, untuk teman-teman yang setia atau yang sudah menonton acara podcast kita akan memberikan program free coaching one-on-one senilai 25 juta. Seperti apa programnya? Kita akan memilih teman-teman yang sudah komen di channel kita dan yang sudah subscribe di channel kita akan pilih untuk beberapa orang yang akan beruntung mendapatkan sesi coaching free one-on-one. So, tunggu kita hubungin. Yang pastikan jangan lupa untuk mensubscribe dan mengklik tanda loncengnya serta komen di channel kita. Terima kasih. Semoga Anda salah satu yang beruntung mendapatkan program ini. Terima kasih.